Welcome to my channel. Salam sehat, selamat hari Selasa teman-teman semua. Apa kabar kalian? Seperti biasa, gue selalu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun. Dan tentu saja sebelum gue memulai, gue mau mengucapkan terima kasih atas atensi kalian, atas juga dukungan selama ini, baik yang sudah subscribe maupun yang belum. Oke, tanpa berlama-lama, di edisi kali ini gue akan bahas soal 2, 3, 4 pemain diaspora yang kira-kira nasibnya seperti apa nanti di tahun yang baru, di musim yang baru. Apakah sudah ada yang confirm membela klub mana atau tetap atau bagaimana? Jadi ada 3 atau 4 nama yang gue bahas di sini. Pertama ada Ragnar Oratmangun, kemudian juga ada Tom Haye, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand. Ya, kira-kira dari 3 nama ini, jadi bukan 3 atau 4, jadi cuma 3. Kira-kira seperti apa arah perjalanan karir mereka di klub-klub, apakah di Eropa atau kemana ya. Oke, dan mungkin bukan hanya soal isu transfer yang akan gue bahas di sini, tapi implikasinya yang mungkin juga luput dari pengamatan kita. Jadi kalau dia milih klub ini, nanti implikasinya apa? Kalau dia milih klub ini, implikasinya apa? Nah, ini yang mau gue ajak kita semua bareng-bareng diskusi di kesempatan kali ini. Jadi yang pertama dulu, mungkin gue mulai dari Tom Haye deh ya. Dari Tom Haye ini memang belum ada yang fix 100% dari ketiga nama ini. Ya, tapi ya bisa kita endus lah kira-kira kemana arahnya. Jadi Tom Haye memang kelihatannya hampir pasti tidak akan lanjut ya bersama dengan Heerenveen, tim yang dia belanya musim lalu. Ada memang beberapa isu yang mengatakan ada dua arah klub yang akan mungkin dibela dia, yaitu Nice ya. Kenapa? Karena di IG terbarunya dia memberikan kode ON, ya kan, singkatan dari Nice kan OGCN kalau nggak salah ya, OGC Nice itu. Jadi ON mungkin maksudnya itu OGC Nice. Atau juga ada yang mengatakan, ini masih gosip ya, jadi belum here we go, itu katanya dia akan ke klub Turki, ke Besiktas. Nah, kalau memang satu dari 2 opsi ini dia ambil, berarti ini untuk pertama kalinya Tom Haye akan merantau atau keluar dari Liga Belanda atau Eredivisie, karena sebelumnya dia selalu berkutat di Liga domestik di Belanda. Oke, nah kalau ini sebenarnya nggak terlalu ada implikasi, karena 2 klub yang dituju ini adalah klub di liga utama di masing-masing negara. Nanti gua akan jelaskan kenapa ini tidak terlalu berimplikasi atau tidak menjadi big deal ya, atau masalah atau isu terkait dengan persiapan timnas kita nanti ke 5 September melawan Arab Saudi dan juga 10 September menghadapi Australia di Gelora Bung Tomo. Nah, yang kedua ini isu soal Ragnar Oratmangun ini yang kalau memang benar ya, dia akan entah dipinjamkan atau dijual ke Cadiz. Ini adalah klub dari Segunda Division atau Divisi 2-nya Liga Spanyol. Nah, ini akan jadi isu teman-teman kalau memang benar ya. Kenapa? Karena di Segunda Division ini atau di kasta kedua sepak bola profesional di beberapa belahan dunia itu biasanya dia nggak terlalu relate dengan international break ya. Seperti nanti gue nggak tahu ya, gue bisa share nggak sama kalian semua. Seperti misalnya jadwalnya kita lihat, Cadiz itu sampai tanggal 1 September mereka masih main. Bahkan tanggal 8 September, which is itu adalah tanggal diantara kita akan menghadapi Arab Saudi dan Australia. Kita lawan Arab Saudi tanggal 5, kemudian tanggal 10-nya lawan Australia, tapi di tengah-tengahnya tanggal 8 Cadiz masih menghadapi Castellón. Jadi kalau memang dia jadi membela Cadiz, dan ya ini akan menjadi satu isu yang harus diperhatikan juga ya. Bukan berarti kita menghalangi dia untuk bergabung ke Cadiz karena tadi itu nanti mungkin mengganggu timnas, karena dia kan juga punya punya rencana karir dia seperti apa begitu ya. Tapi ya mungkin ini paling nggak menjadi satu concern tersendiri. Terserah bagaimana nanti mereka menyelesaikannya, apakah tetap menerima klub itu tapi mungkin dengan pengecualian nanti pas tanda tangan di bulan September awal ya. Bahkan nanti katanya akhir Agustus kita ada satu pertandingan lagi friendly, maka klub mau melepas dia atau seperti apa gitu ya. Karena kalau enggak nanti kayak waktu itu lagi lobby lagi ya, sampai netizen harus menggeruduk IG-nya Cadiz kalau waktu itu kan Heerenveen untuk melepas Nathan Chow di
Piala Asia U23 gitu. Jadi jadwalnya kalau main di tier kedua Liga Profesional di beberapa negara ini memang nggak terlalu linear ya, nggak terlalu mengikuti international break karena diasumsikan dari tier kedua itu tidak ada atau sedikit sekali yang membela tim nasional. Ini ada implikasi yang mesti diperhatikan ya karena tidak mudah juga gitu loh. Bahkan even seperti Tom Haye pun kita asumsikan misalnya mereka ke Nice ya, ke Nice. Nah, kalau ke Nice itu dia kan mengikuti jadwal internasional. Jadi karena kan juga tim-tim di Ligue 1 juga kan pasti banyak yang membela tim nasional Prancis lah atau mungkin Afrika dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat jadwalnya ya sangat kondusif ya. Jadi pertandingan terakhir Nice itu tanggal 1 September waktu sini. Jadi tanggal 31 Agustus aku sana. Jadi masih ada sempat tuh terbang ke sini jadi sampai bahkan bukan ke sini ke Arab. Ya ke Arab Saudi, ke Jeddah. Itu masih ada waktu untuk main tanggal 5 September. Kemudian juga masih libur nanti. Tanggal 10 September masih bisa main di Surabaya menghadapi Australia dan Likang kemudian kembali berputar itu tanggal berapa nih? Tanggal 15 September. Jadi intinya aman lah kalau para pemain tersebut membela di kasta tertinggi sepak bola masing-masing negara. Even di Belanda pun, nah ini dengan asumsi kalau tadi balik lagi ya kita ke Orat Mangun, kalau misalnya dia tetap di Groningen, jadi Groningen tidak dipinjamkan ke kasta kedua sepak bola Liga Spanyol seperti Cadiz, maka kayak Groningen ini tanggal 31 Agustus mereka terakhir main. Groningen itu lawan Almer City, kemudian main lagi nanti tanggal 14 September. Jadi 2 minggu libur yang ngikutin international break. Jadi nggak ada masalah. Nah, ini yang mungkin menjadi concern yang di awal kita nggak terlalu memberikan atensi ke sana. Tapi again itu adalah keputusan profesional dari seorang pemain yang mana juga itu tentunya untuk perkembangan karir dia dan tentunya untuk membuat kita juga sumbangsi atau kontribusi ke tim nasional Indonesia gitu ya. Nah, yang ketiga soal Marcelo Ferdinand. Memang Marcelo Ferdinand sudah talak 3 dengan Deinze, artinya dia sekarang masih free agent, belum dapat klub. Cuman kalau dari informasi terakhir yang gue baca dari beberapa lini media massa, itu Marcelo Ferdinand masih berkenan atau ngotot lah untuk mencoba merumput di Spanyol lagi di Eropa. Nah, menurut gue sih itu hak dia, tapi yang penting dimanapun dia main, ya kalau bisa kombinasinya antara dia memilih klub yang cukup mumpuni, tapi yang terpenting juga main reguler, karena berkali-kali gue mengatakan jangan silau dengan misalnya ditawar klub besar atau bahkan di Eropa sekalipun, tapi kalau nggak main ya percuma, buat apa gitu ya. Ambil yang tengah-tengah kira-kira, kalaupun mungkin dia nggak bisa main di Eropa, mungkin dia bisa main di kasta mungkin K-League bisa ya, atau mungkin di mana. Tapi kalau di Jepang sih jangan ya, karena kita sudah punya pengalaman Pratama Arhan dan juga Justin Hubner yang quote by quote hanya digunakan untuk marketing ya. Jadi sekali lagi harus hati-hati juga pilih klub, dan peran dari agen ini juga untuk memberikan advice ya kepada sang pemain untuk tidak tidak silau dengan gaji dan juga nama besar ya, walaupun itu hak dia karena setiap orang punya keresahannya sendiri-sendiri ya. Kita sih mungkin gampang bilang main di luar dong, main di Eropa biar bagus ya, tapi kan semua masing-masing orang punya prioritas dalam hidup ya, walaupun kita tentunya berharap mereka berkembang, mereka bisa bermain di liga terbaik di dunia ya, bahkan seperti Jay Itzes juga Bang Jay yang ya kita lihat sangat firm, sangat stabil, sangat sangat reguler ya di Venezia, yang gue pikir akan aman ya di musim depan membela Venezia. Sementara sedikit mungkin kita ke Inggris, Nathan Chow juga sudah kembali ke Swansea lagi dan belum ada isu, tidak sekuat Elkan Bagot yang kabarnya akan kembali dipinjamkan. Kalau Nathan belum ada kabar. Nah, untuk Elkan Bagot sendiri menarik ya, kalau kalian main Fantasy League itu namanya sudah ada di bursa pemain lah gitu. Harganya 4,0 paling murah, tapi kita nggak tahu kan, masih ada sampai akhir Agustus biasanya ya, bursa transfer masih bisa. Ya konon kabarnya dia akan dipinjamkan, kita nggak tahu kemana, tapi ya lumayan lah. Kalaupun dia dipinjamkan kan statusnya pemain Premier League yang dipinjamkan. Sama seperti Justin Hubner, walaupun agak zong musim ini sebenarnya Jepang masih main ke Keiichi Osaka, yang menurut dia hanya untuk intinya hanya untuk marketing lah gitu. Ya, jadi itu tadi pintar-pintar memilih klub, dan masih kita tunggu update dari para pemain tersebut kemana aja mereka berlabuh. Kalau yang di nasional yang main di Liga 1 maksud gue itu sudah cukup
kelihatan slot-slotnya. Rizky Ridho juga sudah membela Persija di Piala Presiden, Yakob Sayuri dan juga ya Sayuri bersaudara juga sudah membela Maluku Utara United dan pemain lainnya yang sudah mendapatkan klub bahkan juga memperpanjang kontrak. Ya, tapi tadi gue bahas para pemain yang merantau atau merumput di luar negeri yang sedang kasakusuk mencari klub. Semoga klubnya juga bisa mematangkan mereka menjadi pemain yang bagus dan membawa juga ke tim nasional kita bisa lolos ke Piala Dunia nanti. Alright, terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nyalakan loncengnya dan kita ketemu lagi di edisi yang berikutnya. Jaga kesehatan selalu ya.